Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yang mulia, dan QQ terkejut. Wena tersenyum dan bertanya, bisakah aku masuk? Silakan. Dan QQ segera membuat jalan. Setelah bertemu dengan para komandan senior di sore hari, Penatua Song dan Yan Shaozi telah menyatakan bahwa niat satu-satunya mereka untuk datang ke sini adalah hanya untuk menyelamatkan orang. Tentu saja mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran. Hanya saja kemungkinan perkelahian pecah untuk sekarang sangat tipis mengingat situasinya yang sangat stabil. Wo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Ye Guyi dan Nan QQ jelas sadar mengapa. Yang mulia di sini, setelah memasuki halaman, Wena secara alami menoleh ke Wo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihatnya dan berkata, "Yuhao, kamu di sini? Aku datang ke sini untuk mencarimu." Wo Yuhao menunjuk hidungnya dan bertanya, "Aku?" Putri Wena mengangguk dan menjawab, "Ya, bisakah kita bicara di kamarmu? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Baiklah kalau begitu, Yang Mulia, silakan." Saat dia berbicara, dia membawa Putri Wena ke kamarnya. Mata Nan QQ melebar ketika dia melihat Wena menutup pintu. Dia menoleh ke Ye Guyi dan berkata, "Saudari Guyi, lihat, pria ini menarik perhatian wanita dimanapun dia pergi." "Aku benar-benar tidak tahu apa yang begitu menarik tentang dia." Ye Guyi tertawa dan menjawab, "Apa yang menarik perhatian wanita? Kamu terlalu banyak berpikir." Nan QQ tidak senang ketika dia berkata, "Bagaimana aku berpikir terlalu banyak? Jika dia tidak menarik perhatian, mengapa Yang Mulia datang untuk menemuinya? Bukankah dia salah satu komandan senior di Kekaisaran Tianhun? Aku mendengar dia memegang posisi penting juga. Jika itu untuk urusan resmi, dia haruslah menemui kakak tertua. Bahkan jika dia tidak menemui Penatua Song atau Dekan Yan, kenapa dia malah datang untuk menemui Yuhao? Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua." Ye Guyi mengetuk kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak bisa berpikir dengan benar? Jelas hanya ada interaksi yang sangat seremonial antara Yang Mulia dan Yuhao. Selanjutnya, kekaisarannya sudah dalam kesulitan seperti ini. Bagaimana dia punya waktu untuk sebuah hubungan? Pasti ada beberapa urusan resmi. Jangan lupa bahwa Yuhao sangat simbolis dari Sekte Tang. Bahkan kakak tertua harus berkonsultasi dan mendengar pendapatnya tentang banyak hal. Selain itu, ia sangat mahir dalam pengawasan. Aku pikir itu mungkin ada hubungannya dengan itu." Nan QQ berkedip dan berkata, "Hai saudari Guyi, aku telah menemukan bahwa kamu menjadi jauh lebih pintar." Ye Guyi membentak, "Aku tidak pintar, hanya saja kamu jadi bodoh. Semakin kamu khawatir, kamu akan semakin tertekan. Kamu bahkan membujukku sebelumnya mengapa aku merasa bahwa kamu tenggelam lebih dalam." "Tidak." Wajah Nan QQ memerah sebelum dia menyangkal tuduhan itu. Ye Guyi tersenyum. "Kamu tahu sendiri apakah itu benar atau tidak. Apapun yang kamu katakan kepadaku sebelumnya, katakan itu pada dirimu sendiri sekarang." Wo Yuhao mengundang Wena untuk duduk. Dia duduk di kursi yang berlawanan. "Maaf Yang Mulia, aku baru saja pindah. Tidak ada yang bisa kusuguhkan padamu." Wena menggelengkan kepalanya dan mendesah ringan. "Aku tidak punya mood untuk berurusan dengan semua itu. Namun suhu di kamarmu sedikit rendah." Wo Yuhao tersenyum ketika menjawab, "Aku berkultivasi sebelumnya. Apakah Anda lupa jiwa bela diriku?" Wena tiba-tiba tercerahkan. "Oh iya, aku lupa. Benar, kamu memiliki jiwa bela diri es pamungkas." Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Yang Mulia, aku ingin tahu untuk apa Anda di sini." Wena mengangkat kepalanya untuk melihat Wo Yuhao. Ada pandangan mendalam di matanya, seolah-olah ada semacam gelombang emosi yang terkandung di dalamnya. Meskipun kekuatan spiritual Wo Yuhao kuat, dia masih tumbuh sedikit canggung saat dia menatapnya seperti itu. Dia terlalu malu untuk diselidiki. Pada saat ini, Wena berlutut di depan Wo Yuhao dan bersujud kepadanya. "Yuhao,
Tolong selamatkan Kekaisaran Tianhun. Rambut Yu Hao sudah berdiri dari pandangannya sebelumnya. Namun, ia kagum dengan apa yang dilakukannya saat ini dan segera bergegas maju untuk mengangkatnya. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Kita bisa bicara. Wena membiarkan Huo Yuhao mengangkatnya, namun dia sudah menangis saat menghadapi Huo Yuhao lagi. Air mata seorang wanita sangat mematikan. Ketika dia melihat air mata Wena, Yuhao merasa sangat masam di hatinya. Putri Wena sangat menakjubkan sebelumnya, tapi sekarang ketika dia berpikir sampai di sini, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Yang mulia, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, katakan saja secara langsung. Aku akan membantumu dengan cara apapun yang aku bisa." "Terima kasih." Wena terisak saat dia mengangguk. "Maaf, aku kehilangan ketenangan. Aku berada di bawah terlalu banyak tekanan selama periode waktu ini. Rasanya senang bertemu denganmu lagi. Aku masih ingat pertama kali kita bertemu." Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya duduk diam di sana. Jika dia benar-benar menganggapnya sebagai wanita muda yang lemah, dia akan melakukan kesalahan yang sangat bodoh. Putri Ciu Ciu sudah sangat mengesankan, namun Huo Yuhao lebih memikirkan Putri Wena. Wena menghapus air matanya ketika dia melihat bahwa Yu Hao tidak bereaksi. Dia berkata, "Kekaisaran Ryu telah datang terlalu tiba-tiba. Mereka benar-benar menutup pengawasan kami terhadap mereka. Awalnya, aku senang bahwa kami memiliki sekte tubuh bersama kami. Aku bahkan berpikir bahwa kekuatan kami secara keseluruhan lebih unggul daripada Kekaisaran Starlo. Namun, siapa yang tahu bahwa alat jiwa Kekaisaran Ryu memiliki standar yang mengesankan. Ketika aku pertama kali melihat ledakan besar yang merobek garis pertahanan kami, saat bagaimana masalah tingkat lanjut kami terbunuh, dan bagaimana musuh kami benar-benar baik-baik saja di bawah penghalang pertahanan yang terkait, aku menyadari betapa bodohnya pemikiranku." Wena tampak bingung ketika dia berbicara sampai di sini. Dia telah melewati terlalu banyak kejadian selama beberapa bulan terakhir. Kekaisarannya telah runtuh, banyak nyawa yang hilang, dan segala sesuatu tampaknya sangat terhubung dengan alat jiwa. Setelah menghela nafas, Wena mengalihkan perhatiannya ke Wo Yuhao. "Ketika aku pertama kali melihatmu, aku sudah menyadari pentingnya alat jiwa. Jujur saja, meskipun kami telah kehilangan sangat banyak, kami akan berada dalam kondisi yang lebih buruk jika bukan karena meriam silang nilai Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang. Aku mendengar tentang eksploitasimu di Starlo. Kamu adalah orang yang membantu Kekaisaran Starlo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo yang mengurangi tekanan pada kami. Meskipun kamu tidak berpartisipasi langsung dalam perang, kamu masih seorang dermawan Kekaisaran Tianhun. Meskipun Kekaisaran Tianhun sedang menurun, aku masih bisa membuat keputusan. Aku bisa memberimu gelar bangsawan." Putri Wena dipenuhi dengan harapan ketika dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao sangat terkejut sekarang. Putri Wena ini memang sangat mengesankan. Bagaimana dia tahu aku membantu Kekaisaran Starlo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo? Starlo tidak akan secara terbuka mengungkapkan semua detail ini. Selanjutnya, dia juga tahu bahwa aku ditawari gelar bangsawan oleh Starlo. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan ini padaku. Kesatria di Kekaisaran Tianhun masih sangat baik meskipun kekaisaran hanya tersisa sepertiga dari wilayah aslinya. Dalam hal kecerdasan, Kekaisaran Tianhun harus berada di depan Kekaisaran Starlo. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Maaf yang mulia, mungkin kamu sudah tahu bahwa aku ditawari gelar bangsawan oleh Starlo, tapi aku melakukan itu hanya karena beberapa masalah pribadi. Aku tidak serakah. Aku menghargai tawaran Anda." Putri Wena menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah sangat terbuka dengan kata-katanya, tapi Yu Hao masih menolaknya. "Yu Hao, kamu tahu situasi kami sekarang. Aku bisa menawarimu lebih banyak, tapi itu hanya bisa terjadi setelah kita bernasib lebih baik. Jika kamu memiliki kebutuhan, silahkan beritahu aku." Dia hanya berbicara tentang keuntungan sepertinya. Dia mencari sesuatu yang besar. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum menjawab dengan serius, "Yang mulia, aku tidak memiliki apapun yang aku butuhkan. Kebutuhanku adalah kebutuhan akademi. Selama Kekaisaran Tianhun terus mendukung akademi, semuanya baik-baik saja. Jika kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepada aku." Wena diam-diam tertekan, tapi raut wajahnya berubah semakin melankolis. "Aku hanya berharap bahwa kamu
dapat membantu Kekaisaran Tianhun suatu hari nanti, kami tidak akan melupakan kontribusimu. Jika kami dapat melakukannya dan kamu membutuhkannya, beritahu kami. Janji ini untuk selamanya. Jujur saja, aku di sini hari ini untuk membangun hubungan yang baik denganmu. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Selanjutnya, aku bertekad bahkan sebelum aku datang. Apapun permintaan yang kamu miliki, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Itu termasuk tubuhku. Putri Wena menurunkan suaranya ketika dia selesai berbicara. Dia sudah menundukkan kepalanya, suaranya lembut tapi cukup terdengar untuk Wo Yuhao. Dia sangat cantik dan dia juga genit sekarang. Bagi pria manapun, dia sangat menarik, bahkan Wo Yuhao sedikit tergerak ketika dia melihatnya seperti itu. Yang mulia, Anda tidak harus seperti ini. Kita memiliki musuh bersama sekarang. Semua orang tahu bahwa kita akan hancur jika Kekaisaran Tianhun dihancurkan oleh Kekaisaran Ryu. Itu sebabnya kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Hanya saja Anda harus tahu bahwa Shrek bekerja dengan semua kekaisaran. Yang bisa kami lakukan sekarang hanyalah mengulur waktu. Meski alat jiwa Kekaisaran Ryu sangat kuat, mereka tidak sekuat 3 kekaisaran yang digabungkan. Setelah menempati begitu banyak tanah, mereka akan membutuhkan waktu untuk menetap. Kali ini sangat berharga bagi kita. Ya, Wena mengangguk dengan lembut sebelum dia berdiri dan berkata, Yuhao, aku sudah mengatakan niatku dengan jelas. Karena kamu tidak memiliki permintaan, aku akan pergi dulu. Masih ada hal-hal yang perlu aku selesaikan. Itu masih sama jika kamu memiliki sesuatu di masa depan yang kamu perlukan untuk membantumu. Kami akan mendukungmu tanpa ragu-ragu. Yang mulia, Anda terbaik. Wo Yuhao sedikit mengangguk sebelum dia berdiri dan mengirimnya ke pintu. Putri Wena pergi dan Bebe muncul secara tiba-tiba dari samping. Dia tertawa. Junior kecil, apakah dia di sini untuk menyuapmu? Wo Yuhao tertawa getir saat dia mengangguk. Dia sudah merasa bahwa Bebe tidak jauh. Meskipun Putri Wena tidak terlalu keras, sebelumnya Bebe masih bisa mendengarnya mengingat kultivasinya. Bebe tertawa. Kamu sedang lari sekarang. Bukankah lebih baik menjadi pasangan dari seorang putri? Wajah Wo Yuhao menjadi hitam. Kakak tertua, bahkan kamu menertawakanku. Hahaha, adik kecil, seorang pria tidak boleh mengatakan tidak. Bebe tertawa sebelum berjalan pergi. Wo Yuhao segera mengejarnya dan bertanya, kakak tertua, kapan kita mengambil tindakan? Bebe menjawab, kita akan membicarakannya setelah makan malam. Penatua Song dan Dekanian keduanya kembali. Penatua Song mengatakan bahwa Kekaisaran Tianhun berharap agar kita dapat membantu mereka dalam pengawasan. Sepertinya mereka tahu apa yang kamu lakukan untuk Kekaisaran Starlo. Mereka ingin kita melakukan misi ini. Putri Wena mungkin datang untuk menemuimu. Karena alasan itu, dia wanita yang pintar. Dia tahu bahwa kamu mahir dalam bidang ini dan seberapa penting kamu bagi Sekte Tang. Dia bahkan mungkin tahu bahwa kamu akan menjadi salah satu komandan utama dari 3 Legiun Instruksi Jiwa di masa depan. Penyuapmu akan bermanfaat bagi Kekaisaran Tianhun. Wo Yuhao mengangguk dan menjawab, aku juga berpikir begitu. Bebe meliriknya geli. Tentu saja kita tidak bisa mengecualikan kemungkinan bahwa dia benar-benar menyukaimu. Lagi pula, adik kecilku adalah pria yang memiliki banyak bakat. Kamu cukup bugar untuk bersama yang mulia. Wo Yuhao tertawa getir. Kakak tertua, berhenti mengejekku. Kita harus melakukan pengintaian, jika tidak, kita tidak dapat menemukan Guru Shoya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.